Halo, assalamualaikum. Kalau kamu mau cari laptop yang build quality-nya sekelas MacBook Pro, tapi tak bisa berpaling dari Windows, wajib banget tonton video ini selengkapnya. Ini adalah Ultrabook barunya Huawei. Ya, Ultrabook identik dengan portabilitas tinggi, looks, dan build yang jempolan, dengan segmen pengguna dari kelas profesional ya. Namun kadang, mengejar ketipisan tertentu mengorbankan kenyamanan keyboardnya untuk mengetik. Dan juga sistem pendinginan yang membuat performa puncaknya tak tercapai. Dua hal ini coba diatasi Huawei pada MacBook 14s ini. Dan serunya ya, si produk ini tuh punya satu fitur menarik yang akan tersedia nantinya, yaitu Mobile Apps Engine. Kamu bakal bisa download aplikasi mobile dan jalanin langsung dari laptop, baik itu aplikasi sosmed, game, dan juga lainnya. Udah kayak smartphone dengan layar laptop jadinya ya. Daftar aplikasinya katanya akan terus berkembang. Nanti bisa kita cek lebih lanjut ya. Saat ini baru MacBook 14s yang bisa seperti ini ya di Indonesia. Kita akan bahas lebih dalam mengenai bagaimana workaround yang Huawei berikan. Namun sekarang kita akan unbox dulu dan bahas penampakannya. Dalam kotak penjualannya, selain tentu diberikan kitab-kitabnya, MacBook 14s ini dipersenjatai dengan charger 90 watt dengan kabel Type-C. Bisa banget charger ini dipakai buat fast charging smartphone kamu. Sesuai namanya, MacBook 14s ini punya dimensi layar 14 inci. Yang istimewa adalah, ini merupakan layar sentuh. Punya resolusi 2.5K dengan rasio 3:2, refresh rate 90Hz, dan color game mode sampai dengan 100% sRGB. Mampu menampilkan 1,07 miliar warna, serta sudah tersertifikasi low blue light dan juga flicker free dari The Friendland. Tingkat kecerahan layarnya hingga 400 nits dengan rasio kontras 1500:1. Yang jelas finishingnya glossy karena mengakomodasi touchscreen itu tadi ya. Jangan lupa bahwa sekarang kameranya sudah berada di atas layarnya. Pasti nggak nyadar, karena bezelnya bisa tetap tipis begitu. Ya, bezel atas ini hanya 6,3 mm saja dengan screen to body ratio hingga 90% loh. By the way, untuk aktifkan refresh rate tinggi 90Hz, caranya cukup tekan tombol Fn+R ya. Refresh rate-nya sendiri sudah adaptif, jadi tahu kapan harus turun ke 60Hz. Tujuannya pasti untuk ketahanan daya yang lebih optimal. Untuk dapur pacunya, yang akan segera diluncurkan ini adalah MacBook 14s versi Core i5 ya. Tepatnya Intel 11th Gen Core i5 11300H. Namun kabarnya, di Januari nanti akan tersedia versi Core i7 1137H yang juga sudah tersertifikasi Intel Evo. Dan keduanya hadir dengan Intel Iris Xe Graphics. Ada satu shortcut untuk toggle performance mode 45 wattnya, yaitu tekan Fn+P. Varian Core i5 hadir dengan RAM 8GB dan SSD 512GB. Tipe RAM-nya adalah LPDDR4X dengan frekuensi 3733 MHz dan SSD-nya adalah NVMe PCIe. Untuk kelengkapan ports, MacBook 14s ini tetap hadir dengan HDMI port untuk konektivitas dengan secondary display maupun proyektor. Port ini ada di sisi kiri bersamaan dengan dua port USB Type-C 3.2 Gen 2 dan satu lagi port di sisi ini adalah jack audio combo 3,5 mm. Sementara di sisi kanan hadir port USB Type-A 3.2 Gen 1. Port ini akan berguna buat dipasangi dongle mouse kamu atau saat butuh colokan buat printer. Sementara keyboardnya hadir dengan 3 level backlight plus 1,5 mm travel distance dan mekanisme soft landing pada scissor switch-nya. Hasilnya adalah keyboard yang benar-benar nyaman digunakan saat mengetik meskipun dengan kecepatan tinggi. Satu hal yang sulit saya dapatkan pada keyboardnya MacBook Pro terakhir yang saya gunakan. Touchpad dengan rasio yang sama 3:2 hadir dengan finishing matte yang cukup kesat dan nyaman digunakan juga. Feels-nya juga solid dan cukup luas, sehingga bekerja tanpa mouse masih bisa saya lakukan dengan baik. Semua itu dibalut dengan finishing sandblasting yang sangat halus ya. Sebetulnya ada dua warna dari MacBook 14s ini, namun Huawei hanya membawa warna grey ini untuk di Indonesia. Ketebalan maksimal laptop ini hanya 16,7 mm dengan bobot 1,43 kg saja. Berat dan tebalnya udah ultrabook banget kan? Tapi kali ini kenyamanan mengetik sama sekali tak dikorbankan. Padahal melihat namanya, seri MacBook number ini masuk ke level mid-range loh. Yang artinya harganya pasti di bawah seri MacBook X yang dulu pernah saya coba juga. Oke. Untuk masalah heat dissipation-nya, di atas kertas, Huawei sudah memberikan upgrade untuk Huawei Shark Fin Fan-nya ya, dengan penambahan jumlah blade sebanyak 79 buah dan lebih tinggi 16% sehingga menghasilkan sistem airflow yang lebih baik sebanyak 25%.
Fan-nya ganda juga dengan dual heat pipes berdiameter besar di 8 mm. Dan Huawei mengklaim kalau noise-nya lebih senyap sekitar 25% untuk pemakaian Office Things. Dan ini adalah laptop Huawei pertama dengan Huawei Sound yang mengandalkan 2 bass dan 2 tweeter untuk menghadirkan staging suara yang baik. Tak hanya itu, MacBook 14s juga memiliki 4 mikrofon untuk pengambilan suara 360 derajat dan juga fitur AI Noise Cancellation yang fungsinya bisa meredam suara latar saat meeting. Jadi cuma suara kita yang terdengar jelas. Fingerprint scanner hadir terintegrasi dengan tombol power yang syukurnya terpisah dari layout keyboardnya. Proses pemindaian sidik jari bisa dilakukan dalam satu langkah saat menyalakan laptop ini. Infrared kamera untuk face unlock dengan Windows Hello juga siap untuk digunakan. Dan untuk konektivitas ada Bluetooth tentunya ya, dan sudah menggunakan Wi-Fi 6 yang makin stabil dan juga cepat. Untuk mentenagai MacBook 14s ini, baterai 60 Wh dibenamkan di dalamnya. Dan pengisian daya Huawei Supercharge 90 Watt sudah didukung. Seperti biasa, multi-screen collaboration dihadirkan di sini dan bisa digunakan dengan perangkat mobile Huawei yang menggunakan Harmony OS. Caranya seperti apa bisa kamu simak di video di card yang ada di kanan atas video ini ya. Mungkinkah Huawei MacBook 14s ini akan jadi perusak pasar laptop premium? Karena jika melihat looks, build quality, hingga finishingnya, MacBook 14s ini sudah ada di level high-end banget. Kenyamanan penggunaannya pun di atas rata-rata loh. Memang perlu saya dalami lebih lanjut ya untuk skenario penggunaan berat, namun jika Anda adalah profesional dengan laptop yang banyak digunakan untuk kebutuhan kantor, presentasi, dan juga multimedia, MacBook 14s ini mesti cocok, terlebih bagi pengguna setia Windows. Atau bagi mereka yang ingin merasakan kemewahan ala MacBook Pro namun tak bisa berpindah dari Windows dengan berbagai alasan. As for me, bikin konten di MacBook 14s jauh ini terasa nyaman. Terlebih dengan layarnya yang tajam, reproduksi warnanya yang kaya, dan juga color gamut tinggi. Bisa banget lah ini buat konten di mana-mana jadi tetap produktif meskipun mobilitasnya tinggi. Dan jelas laptop ini sangat berasa mewah. Dijamin kalau kamu lagi diskusi sama orang, pasti mereka bakal pada salah fokus ngeliat build sama looks-nya dari MacBook 14s ini. Oke, tungguin info lebih lengkap soal Huawei MacBook 14s ini ketika nanti dirilis resmi di Indonesia ya. Bagi kamu yang biasanya gak terlalu pakai touchscreen, katanya nanti di hari launching, Huawei akan menghadirkan juga Huawei MacBook 14 dengan spesifikasi serupa dan desain yang tetap keren dengan harga yang lebih terjangkau. Tunggu tanggal mainnya, oke? Video unboxing dan hands-on-nya cukup sampai di sini dulu. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.